Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasmi Ramadhani dari kelas 6C studi kawasan Amerika dengan NIM 11121130053. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan mengenai sebagai organisasi regional tertua di dunia, mengapa OAS atau Organization of American States tidak lebih maju dibandingkan dengan EU atau European Union. Apa itu OAS? Awalnya saya akan menerangkan tentang apa itu OAS, yaitu OAS ini merupakan suatu organisasi regional Amerika yang ditujukan untuk menciptakan tatanan kawasan yang damai dan adil, meningkatkan solidaritas negara-negara kawasan, menguatkan kerjasamanya, serta untuk mempertahankan secara kolektif mengenai kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan mereka. OAS ini dibentuk pada 30 April tahun 1948 di kota Bogota, Kolombia, dengan kantor pusat OAS sendiri di Washington DC, Amerika. Sedangkan EU itu dibentuk dengan melalui beberapa tahap, yaitu pada pertemuan awal, perjanjian awal itu tahun 52 pada tanggal 23 April. Dengan kata lain, sudah jelas bahwa OAS ini OAS itu sebagai organisasi regional tertua di dunia bila dibandingkan dengan EU, karena EU melalui beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Yang pertama adalah melalui perjanjian Paris tanggal 23 Juli 1952, Perjanjian Roma pada tanggal 1 Januari tahun 1998, yaitu ketiga adalah Perjanjian Maastricht di Belanda pada tanggal 1 November 1993, dan yang terakhir adalah Perjanjian Lisbon 1 Desember 2009. Kembali ke pertanyaan, saya mencoba menjawab apa saja faktor-faktor yang menyebabkan OAS tidak lebih maju bila dibandingkan dengan EU. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Negara-negara di kawasan Amerika tidak semuanya menganut sistem demokrasi liberal atau seperti yang AS inginkan atau yang dianut oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai saudara tua yang menganggap diri dia sebagai saudara tua di kawasan Amerika ini menginginkan seluruh kawasan Amerika itu menganut sistem demokrasi liberal. Namun kawasan Amerika sendiri itu tidak semuanya menganut demokrasi liberal. Terdapat Venezuela atau seperti Kuba yang menganut sistem sosialis atau komunis di dalamnya, di mana dengan kata lain terdapatnya perbedaan ideologi ini juga menyebabkan kemajuan di OAS ini sedikit terhambat. Karena apa? Perbedaan pandangan antara AS sebagai salah satu negara yang dominan di OAS dan Venezuela juga Kuba ini menghambat kemajuan OAS. Jadi terkadang perbedaan ini sering menyebabkan konflik-konflik, yaitu seperti embargo terhadap Venezuela dan konflik juga terhadap Kuba, dan kemudian juga terhadap Venezuela terdapat beberapa sanksi yang diberikan AS terhadap Venezuela, dan kemudian adalah dominasi AS di kawasan tersebut, dominasi AS di kawasan Amerika dan juga di OAS sendiri. OAS ini memiliki prinsip non-interference, yaitu tidak mengintervensi suatu negara dalam hal kebijakan internalnya. Seharusnya seperti itu, karena OAS ini seperti memiliki pandangan untuk menjunjung tinggi atau menghormati kedaulatan suatu negara. Jadi mereka mengaktifkan atau mengaplikasikan prinsip non-interference tersebut. Namun terkadang Amerika Serikat masih sering melakukan intervensi terhadap OAS ataupun terhadap negara lain dalam hal pengambilan kebijakan ataupun dalam hal-hal lainnya. Dapat dikatakan bahwa hal ini juga mempengaruhi, di mana pada akhirnya banyak negara yang merasa tidak suka terhadap Amerika Serikat, yaitu melalui tindakan-tindakannya untuk mengintervensi. Dan yang ketiga adalah OAS ini adalah sebagai agen politis. OAS yang pada mulanya atau pada awal pembentukannya Amerika terdapat di dalamnya, dianggap sebagai agen politis atau terlihat sebagai agen politis yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk membendung penyebaran komunis. Karena OAS sendiri itu terbentuk pada masa setelah era Perang Dunia Kedua, di mana setelah era Perang Dunia Kedua tersebut memasuki masa Perang Dingin, yaitu perang ideologis antara liberal blok barat dan blok timur, yaitu antara sosialis dan liberalis. Di mana Amerika ini membentuk OAS untuk membendung penyebaran ideologi komunis ke dalam kawasan Amerika. Jadi Amerika tidak ingin
uh, ideologi komunis ini masuk ke dalam wilayah Amerika atau kawasan Amerika seluruhnya. Uh, Melalui OAS ini Amerika melakukan penyebaran demokrasi terhadap negara-negara yang menjadi anggotanya, seperti negara-negara di kawasan Amerika Latin yang pada saat itu yang dapat dikatakan sebagai negara dunia ketiga atau negara berkembang, yang tujuannya untuk mengurangi pengaruh komunisme atau masuknya komunisme ke dalam negara tersebut. Jadi hal tersebut juga dapat kita katakan sebagai suatu faktor yang menyebabkan OAS ini tidak lebih berkembang bila dibandingkan dengan EU, karena dijadikan sebagai agen politis atau adanya maksud tertentu melalui OAS ini, melalui kerjasama regional ini. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan negara-negara di kawasan Amerika itu masih belum semaju negara-negara di kawasan Eropa atau negara anggota OAS belum semaju negara-negara di anggota EU. Mengapa hal tersebut saya masukkan sebagai faktor? Karena jika saya perhatikan atau saya lihat atau saya kaji, negara-negara anggota EU ini adalah negara-negara dengan perekonomian yang dapat dikatakan maju, atau mereka tidak lagi berkutat dalam sektor agraris atau pertanian, tapi sekarang mereka telah masuk ke dalam sektor dalam hal ekonomi yang lanjutan, seperti mereka menyadari bahwa sektor industri itu atau sektor industri lebih besar dibanding sektor agrarisnya. Sedangkan negara-negara di kawasan Amerika ini seperti Amerika Latin dan Amerika Tengah yang dapat dikategorikan sebagai negara-negara berkembang masih berkutat di sektor ekonomi agraris ataupun maritim, ikan, padi ataupun yang lain sebagainya. Oleh sebab itu saya rasa hal ini juga menyebabkan kemajuan di OAS ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan EU, karena negara-negaranya masih berkutat dalam sektor agraris, dan mungkin ini juga merupakan dampak dari penjajahan bangsa-bangsa sebelumnya atau kolonialisasi, di mana mereka merasakan bagaimana rasanya dieksploitasi oleh bangsa asing ataupun faktor-faktor lainnya. Jadi kemajuan di wilayah Amerika itu, di wilayah kawasan Amerika terutama Amerika Tengah dan Selatan, bukan sedikit lebih lambat atau memang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara di Eropa. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kesalahan kata ataupun kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.